Anugerah Penyiaran KPID Jambi merupakan agenda tahunan KPID yang diselenggarakan sebagai ajang kompetisi bagi lembaga penyiaran agar menampilkan program-program siaran terbaik di Jambi khususnya dan di Indonesia. Anugerah Penyiaran KPID Jambi tahun 2022 merupakan apresiasi terhadap karya-karya terbaik insan media penyiaran. Dan pada tahun ini JEK TV meraih 2 nominasi program terbaik, yaitu nominasi kategori TV program talkshow lokal terbaik dan program berita berbahasa daerah Jambi terbaik. Hari ini kita akan membahas bersama 3 orang yang berperan penting dalam program-program yang ada di JEK TV. Semuanya akan kami bahas dalam In Jambi, spesial JEK TV meraih 2 nominasi program terbaik. Bersama saya Hardiansah, inilah In Jambi selengkapnya. Dan pemirsa, tentunya di malam hari ini kami akan membahas terkait dengan JEK TV yang telah meraih 2 program terbaik, dan tentunya telah hadir bersama saya 2 orang narasumber yang berperan terhadap penayangan program-program terbaik. Untuk yang pertama kita akan sapa terlebih dahulu, ada Pak Sugeng Prayitno selaku manajer IT dan broadcast. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Mas Hardi. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di JEK TV. Dan kemudian yang kedua ada manajer program JEK TV yaitu Bapak Robi Jepriadi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Adi, selamat malam pemirsa JEK TV di rumah. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami. Nah, untuk di segmen awal ini kita akan membahas terlebih dahulu perkenalan lah ya. Barangkali biar pemirsa di rumah bisa mengetahui siapa sih sebenarnya narasumber kita ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu dari Pak Sugeng, seperti apa sih Pak manajer broadcast dan IT ini, tugas dan tanggung jawabnya nih Pak, monggo. Baik, jadi begini Mas Hardi dan Mas Robi dan pemirsa di rumah. Jadi manajer IT dan broadcast, ya sesuai dengan namanya IT dan broadcast, artinya IT terkait infrastruktur, teknologi yang berkaitan dengan komputerisasi dan jaringan itu dikelola oleh manajer IT. Dan juga terkait broadcast, nah broadcast ini lebih ke penyiaran, ya lebih ke penyiaran. Jadi kalau broadcast mulai dari teknologi pengambilan gambar, teknologi lighting, proses penyiaran, ya mulai dari proses produksi sampai dengan tayang dan sampai bisa disaksikan oleh pemirsa di rumah, itu semua dikelola oleh manajer IT dan broadcast. Ya, begitu Mas Hardi. Oke, jadi dari hulu ke hilir penayangan itu adalah tugas tanggung jawabnya IT dan broadcast ya Mas ya. Yeah. Oke, kalau kita beralih ke program nih Bang, dari program sendiri itu tugas dan tanggung jawabnya seperti apa nih Bang? Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Robi Jepriadi dan alhamdulillah saya dipercaya untuk bertanggung jawab pada program JEK TV, dan di sini divisi program JEK TV itu sendiri terdiri dari beberapa tim. Ada produser, ada kameramen, editor, kreatif, dan lainnya. Nah, sementara tugas di manajer program sendiri itu kita lebih ke konten siaran yang kita siarkan di JEK TV. Dari JEK TV itu mulai siaran dari jam 6, nah sampai JEK TV itu selesai siaran di jam setengah 12 malam. Jadi semua konten itu yang akan disiarkan di TV, di JEK TV itu tanggung jawabnya manajer program. Nah, itu yang kita pikirkan, ide-ide kreatif yang kita pikirkan untuk menyajikan tontonan yang beredukasi, menyajikan tontonan yang bermanfaat untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Mungkin itu Bang Hardi. Oke, nah kalau kita bicara tentang program nih Bang, ini ada 2 program yang mana JEK TV mendapatkan nominasi terbaiknya, yaitu ada program talkshow TV lokal terbaik dan juga program berita berbahasa daerah terbaik gitu ya. Kalau kita berbicara tentang talkshow dan juga tadi ada berita berbahasa daerah Jambi terbaik gitu ya, itu apa yang membedakan program kita dengan TV-TV lain nih Pak? Oke,
Alhamdulillah puji syukur kita Jack TV pada 28 November hari Senin penghargaan KPID Anugerah KPID Jambi tahun 2022 kita mendapatkan 2 penghargaan program terbaik. Yang pertama kita mendapatkan penghargaan berita berbahasa daerah Jambi terbaik, dan itu ada sekitar 3 nominasi kemarin yang ikut, dan alhamdulillah kita Jack TV pemenang di program berita berbahasa daerah Jambi terbaik. Dan itu programnya program Iko Berito Entah Apa-apa. Memang kalau sekilas kita melihat dari judul, memang ini nyeleneh sekali. Tapi dengan judul yang seperti itu, masyarakat di Provinsi Jambi atau penonton setia Jack TV itu selalu ingat dengan program ini. Sehingga ini yang membedakan pada program-program berita berbahasa daerah lainnya. Karena di program ini juga kita sangat dari host dan dari narasi yang dibacakan oleh voice over atau orang yang membacakan dubbing itu memang semuanya berbahasa Jambi. Sangat kental dengan bahasa daerah Jambi yang kita tonjolkan. Nah, kemudian yang kedua kita punya nominasi yang kedua itu kita memenangkan nominasi talk show terbaik dan di program In Jambi yang sekarang kita lagi produksi, yang sekarang kita lagi syuting. Ini kita dapat nominasi talk show terbaik. Kemarin ada sekitar 4 nominasi yang ikut, dan alhamdulillah Jack TV keluar sebagai pemenang talk show terbaik. Dan yang membedakan In Jambi ini, memang program In Jambi ini kita udah sangat lama ya, sangat lama sekali, program lama yang memang kita tim kreatif kita memang berbicara masalah konten di dalam atau isi pembahasan tentang talk show itu kita harus pikirkan, benar-benar kita pikirkan sehingga menjadi pembahasan talk show yang menarik, talk show yang sangat menarik, sehingga poin-poin yang disampaikan dalam talk show itu benar-benar menarik sekali, sehingga ini yang menjadi penilaian juri mungkin ya. Yang jelas kemarin juri pun yang di KPID anugerah KPID ini tidak hanya dari orang KPID, tetapi dilibatkan dari juri luar, seperti kalau nggak salah kemarin itu ada dari Universitas UIN Islam Sultan Saifuddin. Nah, jadi memang saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada tim program, karena ini kerja tim, ini ada sangkut pautnya sama broadcast dan IT, sama Mas Sugeng untuk penayangannya, dan ini juga ada sangkut paut sama tim divisi redaksi, karena ini kan seperti Iko Berita Tapapo kan yang memproduksikan berita itu dari tim redaksi. Berita-berita kriminal yang kita tayangkan itu tim redaksi yang memproduksikannya, sehingga ini berkaitan divisi per divisinya. Mungkin itu Mas Hadi. Oke, ini kalau kita bicara tentang 2 nominasi program sudah disabet oleh Jack TV nih Mas ya. Dan juga tadi kalau kita berbicara tentang keterkaitan nih Mas antara program dan juga broadcast, tentunya untuk menghasilkan tayangan-tayangan terbaik nih Mas. Ini seperti apa? Oke, jadi begini Mas Hadi, terkait dengan hubungan antara konten kreatif dengan teknologi itu sangat berkaitan Mas Hadi. Jadi bagaimana teknologi yang bagus dengan teknologi yang sekarang ya, teknologi digital ini akan membuat tampilan di rumah ya, tampilan pemirsa di rumah nonton Jack TV itu gambarnya sangat jernih dengan suara yang apa tadi pertanyaan keterkaitannya?
Oke, jadi keterkaitan antara produksi program dengan teknologi itu sangat berkaitan, Mas Ardi. Ya. Jadi dimulai dari bagaimana teknis peralatannya seperti apa, pencahayaannya seperti apa, terus juga nanti terkait dengan sistem digital sekarang, ya. Sistem digital sekarang itu mempermudah teman-teman atau pemirsa di rumah untuk nonton JEK TV, Mas Ardi. Jadi teman-teman di rumah itu bisa menonton JEK TV dengan siaran digital yang sudah jelas, itu pasti gambarnya bagus, ya. Suaranya jernih dan teknologinya canggih. Jadi digital itu sungguh sangat membantu dari hasil kreativitas teman-teman produksi, ya, teman-teman program gitu, Mas Ardi. Kira-kira apa yang perlu disiapkan nih Mas untuk menampilkan tayangan-tayangan yang berkualitas, apalagi kalau sekarang kita sudah beralih dari TV analog ke TV digital nih Mas, ya. Apa yang menjadi pembedanya nih Mas? Nah, jadi gini Mas Ardi, untuk pembedanya di sini di teknologi yang analog itu, ya, teknologi yang analog itu bergantung dengan kondisi antena di rumah. Ya, posisi antena di rumah tinggi, ya, terus juga arah antenanya harus tepat, ya, arah antenanya harus tepat, itu pun belum tentu hasil gambar di rumah itu bagus, karena teknologinya masih menggunakan teknologi analog. Nah, begitu dengan teknologi digital, pemirsa di rumah cukup dengan antena kecil, ya, antena di dalam aja dengan radiusnya tidak begitu jauh. Untuk teman-teman yang di kota itu bisa dengan antena kecil di rumah, tapi hasil gambarnya sama kayak kita muter nonton bioskop, Mas Ardi. Artinya gambarnya jelas, suaranya bagus gitu loh. Baik, ini menarik ya kalau kita bahas tentang JEK TV telah mendapatkan nominasi tayangan program-program yang terbaik. Ada 2 program, tentunya bukan hanya 2 program saja yang didapatkan oleh yang diproduksi oleh JEK TV, ya. Makanya nanti kita akan bahas lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program In Jambi. Nah, kalau kita lanjutkan lagi tadi ya pembahasan kita terkait dengan menayangkan program-program terbaik, tentunya dari JEK TV punya strategi tertentu nih ya. Kalau kita balik lagi ke Bang Robi ya Bang, kalau misalnya JEK TV saat ini kan sudah meraih 2 nominasi program TV terbaik. Ada talk show TV terbaik, kemudian ada berita bahasa daerah Jambi terbaik. Nah, ini untuk kedepannya nih Mas, apa strategi yang akan dijalankan ke depannya untuk mempertahankan penghargaan ini? Jadi memang kita diberikan penghargaan oleh KPID Jambi ini, menurut saya ini beban buat kita, karena memang mempertahankan itu yang sangat sulit dibandingkan kita mendapatkan. Jadi memang ini PR buat kita, JEK TV khususnya di divisi program, teman-teman program, supaya ini tahun depan kita bisa mempertahankan 2 kategori ini. Karena kalau bisa tahun depan kita harus tambah dong. Bisa jadi 3 atau 4 piagam atau penghargaan yang kita dapat. Memang ini berat untuk kita karena ini PR. Ke depan kita harus mempertahankan 2 kategori nominasi ini, dan harapan kita juga di tahun depan KPID 2023 kita harus bisa dapat nominasi lainnya. Kalau perlu kita borong 3, 4, 5. Memang kita bangga JEK TV bisa menghasilkan karya, menghasilkan konten yang disukai sama masyarakat di Provinsi Jambi. Yang jelas untuk 2 program ini, Iko Briton Tapapo, kemudian talk show In Jambi, ke depan harus kita perbaiki lagi sehingga kita bisa mempertahankan ini. Kemudian ada inovasi-inovasi terbaru, kreasi terbaru dengan adanya tim-tim kreatif yang saya percaya
tim-tim kreatif di JEK TV bisa membawa ini lebih baik lagi untuk ke depan. Dan selain 2 program ini, JEK TV masih banyak program lainnya, dan ini juga PR untuk kita supaya bisa masuk ke nominasi KPID tahun depan. Selain kita memperbaiki yang sudah kita dapat sekarang, kita juga harus memperbaiki program lainnya. Kita di JEK TV ada 8 program yang tayangnya memang frame time-nya JEK TV itu di jam 8 malam sampai jam 9, itu khusus penayangan untuk program yang kita produksi sendiri, program JEK TV dari tim-tim program. Untuk ke-8 program itu Mas Adi, itu ada satu itu nama programnya Kisah. Kemudian 2 untuk hari Selasa itu ada program Made in Jambi. Kemudian di hari Rabu itu ada program Iko Berita Tapapo yang alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari KPID. Kemudian di hari Kamis itu ada program Lensa Kolbu, program yang agamis. Kemudian di hari Jumat itu ada program In Jambi, program alhamdulillah yang dapat talk show terbaik dari KPID. Kemudian di hari Sabtu kita ada program Jack on the Music, dan itu program baru. Mudah-mudahan program ini bisa diterima oleh masyarakat Jambi, dan ini program dikemas memang untuk para kaum milenial. Jadi program ini dikemas, kita bahas tentang musik, nanti kita bahas perkembangan musik, dunia entertain yang kita bahas di program Jack on the Music. Kemudian di hari Minggu kita ada program Penting Kenyang kuliner. Jadi memang program ini kita berupaya untuk membantu para UMKM di Jambi mempublikasikan, mempromosikan teman-teman kita yang punya usaha itu di bidang kuliner. Kemudian kita juga ada program Businessman. Businessman ini sama, kita membantu para pengusaha di Jambi untuk mempromosikan bisnis-bisnis di Provinsi Jambi ini. Mungkin itu yang menjadi PR kita ke depan, Mas Adi. Mudah-mudahan tahun depan di KPID 2023 kita bisa lebih banyak lagi mendapat nominasi terbaik. Oke, luar biasa nih kan. Kalau misalnya kita berbicara tentang program-program terbaik, tadi ada program-program JEK TV yang mana setiap minggunya, setiap harinya berbeda program ya Bang ya. Nah kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi media televisi, nih kita beralih ke Mas Sugeng nih. Ini seperti apa perkembangannya? Karena mengingat Mas Sugeng ini mungkin bisa diceritakan juga ke pemirsa yang ada di rumah. Mas Sugeng ini adalah salah satu senior yang dituakan di JEK TV. Tentu beliau tahu seperti apa perkembangan teknologi di JEK TV ini, mulai dari TV dulu, TV analog, dan sekarang sudah tahun ini kita mau mulai beralih ke TV digital. Mungkin bisa diceritakan nih Mas. Jadi begini Mas Hardi, terkait dengan perkembangan teknologi terkait perkembangan itu sudah otomatis, yang namanya perkembangan itu sudah otomatis dia continue, berkelanjutan. Artinya kalau misalkan dia stagnan begitu aja, berarti dia tidak berkembang, Mas Hardi. Ya, dalam hal teknologi, ya JEK TV itu selalu berkembang, bahkan setiap harinya. Ya, setiap hari JEK TV itu dalam hal IT itu pengembangannya setiap hari, Mas Hardi. Artinya mulai yang waktu itu fiturnya cuma 1, nah sekarang itu sudah misalkan gitu ya, yang waktu itu fiturnya cuma 1, nah sekarang itu fiturnya udah 12 fitur gitu. Artinya ada penambahan setiap kali, ya setiap harinya itu pasti ada penambahan ya. Penambahan itu sendiri sudah otomatis dipersiapkan, dievaluasi, dan yang namanya perkembangan itu sudah pasti continue, dan sustainability-nya harus tetap dijaga. Artinya bagaimana dipertahankan teknologi yang sudah ada dan ditambah dengan fitur-fitur yang baru, begitu Mas Adi. Kalau kita berbicara terkait dengan segmentasi
penonton kalau di anak-anak milenial, zilenial itu kan kalau TV sekarang mungkin agak berkurang nih Mas. Nah ini seperti apa persiapan untuk Jack TV sendiri, karena kan kita punya platform media sosial juga, mungkin seperti apa pemanfaatan media sosial kita saat ini, sudah sejauh mana, dan juga untuk memberikan ruang lah untuk penonton. Kalau misalnya untuk di TV kan mungkin agak jarang anak-anak muda nih Mas, mungkin dari IT sendiri seperti apa menyikapinya nih Mas? Jadi begini Mas Ardi, sebenarnya kondisi yang terjadi sekarang itu adalah pergeseran cara menonton. Ya, pergeseran cara menonton. Kalau yang ditonton tetap sama Mas Ardi, konten-kontennya tetap sama, hanya saja mungkin kreativitasnya ditingkatin lagi sama tim program ya, ya Mas Robi ya. Nah gitu. Nah jadi pergeseran pola menonton itu disikapi dengan teknologi yang ada. Itu teman-teman dari IT itu sudah mempersiapkan yang namanya streaming. Ya, jadi teman-teman di rumah atau penonton di rumah itu bisa menonton lewat gadget, lewat mau itu laptop, mau itu tablet ataupun handphone, smartphone, itu sudah bisa menonton di situ Mas Ardi. Selain itu juga platform media sosialnya Jack TV itu aktif kita gunakan untuk mempromosikan semua semua program, baik itu program ataupun public relationnya perusahaan itu di situ. Ya, mulai dari public relation sampai dengan program itu promonya kita di situ, tapi nanti untuk pengarahan penayangan ya tetap ke platform media sosial kita, ke live streaming itu. Begitu Mas Ardi. Oke, kalau dari Mas Rowi sendiri nih Mas. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial ya, karena konten-konten dari program Jack TV juga kebanyakan juga untuk milenial segmennya. Nah, kalau dari media sosial sendiri, konten yang disiapkan oleh tim kreatif itu seperti apa untuk ke media sosialnya? Kalau berbicara masalah konten untuk ke media sosial, memang kita di tim program, memang kita ada orang khusus yang memang bertanggung jawab atas media sosial kita. Salah satunya ada Instagram, ada YouTube. Jadi perbedaan nanti untuk kita uploadkan ke Instagram ataupun YouTube, memang penggalan atau cuplikan dari program kita. Jadi nggak semata-mata ngerol dalam program berdurasi 1 jam atau 30 menit, tapi memang beberapa cuplikan yang kita edit nanti sehingga kita bisa ambil cuplikan yang benar-benar menarik, yang bagus, dan kita upload ke Instagram dan YouTube. Sehingga tapi tetap kita kasih link untuk durasi panjangnya gitu Mas Adi. Oke, jadi ada highlightnya gitu ya. Jadi ditampilkan di sosial medianya Jack TV agar bisa kemudian dipromosikan dan kemudian bisa ditonton di jadwalnya gitu. Oke, ini menarik ya kalau kita bahas terkait dengan program-program TV yang terbaik, khususnya untuk 2 program TV terbaik yang sudah mendapatkan penghargaan dari KPID Award. Nanti kita akan lanjutkan lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, berikut ini kita saksikan tayangan 2 nominasi program terbaik yang baru saja mendapatkan anugerah penyiaran KPID Jambi tahun 2022. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jambi sukses menggelar Puncak Malam Anugerah, ajang apresiasi bergengsi bagi insan penyiaran di Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 28 November 2022. Total sebanyak 24 nominasi kategori penghargaan dibacakan oleh pembawa acara yang bernaung di dalam media televisi dan radio. Kegiatan Anugerah KPID Jambi tentang penyiaran sehat pendorong pemulihan ekonomi pasca COVID-19 menuju Jambi Mantap 2024 dibuka oleh staf ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi dan pembangunan Aryansyah, yang dihadiri Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat Irsal Ambia, Ketua KPI, unsur Forkopimda, Bupati, pejabat di lingkup Pemprov Jambi, dan tamu undangan lainnya. Ketua KPID Jambi Joni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan Anugerah KPID Jambi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sukses dan meriah.
Joni mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, KPID juga bisa bermitra dengan lembaga penyiaran yang pada proses menayangkan konten dan siarannya itu sudah sesuai regulasi yang ada. Maka memang dengan kegiatan ini kita ingin bahwa KPID juga bisa bermitra dengan lembaga penyiaran yang pada proses menayangkan konten dan siarannya itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Maka kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengapresiasi lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi, baik lokal maupun nasional, SSJ berjaringan, sehingga memang seluruh kegiatan itu yang sudah kita pantau yang sesuai dengan regulasi harus kita beri apresiasi. Sementara itu, dalam Malam Anugerah KPID Jambi 2022 tersebut, Jambi Express Televisi atau JEK TV juga sukses meraih 2 penghargaan bergengsi TV lokal terbaik Jambi pada kategori program berita berbahasa daerah Jambi, Iko Berita Entah Hapo-Hapo, dan program Talk Show in Jambi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh General Manager JEK TV Edo Lipaputra, didampingi Manajer Teknik Sugeng Prayitno, Manajer Program Robi Jeffriyadi, dan penanggung jawab redaksi Rendra Media. Dalam sambutannya, Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program In Jambi. Nah, tadi barusan kita saksikan 2 tayangan, 2 nominasi yang telah didapatkan oleh JEK TV, baru saja mendapatkan anugerah penyiaran KPID Jambi tahun 2022. Nah, di segmen akhir ini kita sebelum berbicara tentang harapan ke depannya seperti apa, mungkin dari Mas Robi bisa menambahkan sejauh ini kita sudah mendapatkan 2 nominasi, apakah sudah merasa puas sejauh ini? Kemudian apakah ada yang akan ditambahkan atau mungkin apa yang perlu ditingkatkan lagi nih Mas? Sejauh ini kalau kita merasa puas, jelas kita belum puas. Kalau merasa kita harus menambahkan, kita harus menambahkan untuk kedepannya. Karena memang balik lagi yang saya sampaikan tadi, ini PR buat kita. Yang jelas di tahun depan kita harus lebih dari ini. Lebih dari 2 kategori yang kita dapat, dan kita harus mempertahankan 2 kategori nominasi ini. Jadi memang ke depan kita akan berupaya lagi untuk memperbaiki beberapa program. 8 program yang kita punya ini harus masuk ke semua nominasi yang ada di KPID Jambi. Itu Mas Adi. Dan tentunya kita juga berharap mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya JEK TV bisa menjadi TV lokal terbaik ya. Baik, mungkin terakhir Mas Robi, apa harapannya untuk kedepannya seperti apa? Yang jelas dengan adanya penghargaan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada KPID Jambi yang sudah memberikan penghargaan kepada kita. Kemudian saya juga dedikasikan ini kepada tim kepada JEK TV, khususnya di divisi program yang sudah semaksimal mungkin untuk membuat konten atau membuat program ini
menjadi lebih baik, dan harapan saya memang program-program JEK TV ini selalu berinovasi ke depannya, selalu menampilkan tampilan yang kreatif sehingga ini banyak disukai oleh penonton-penonton di Jambi. Harapan kita juga ke depan KPID Jambi tahun 2023 kita borong semua penghargaan nominasi KPID tahun 2023. Gitu Mas Adi. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi istilahnya juara umum lah ya. Kalau dari kita, dari Mas Sugeng sendiri mungkin ada closing statementnya sebelum memberikan harapan ya. Baik, terima kasih Mas Hasdi. Jadi gini, saya berharap kepada JEK TV dan kepada masyarakat serta teman-teman yang ada bahwa JEK TV akan selalu berusaha menampilkan program-program yang selalu menginspirasi untuk masyarakat Jambi. Terus juga dari IT dan broadcast juga akan selalu mendukung teman-teman dari semua divisi yang ada di JEK TV untuk selalu berkreasi dan mewujudkan kreativitasnya dalam bentuk tayangan televisi yang terbaik di Jambi. Itu aja Mas Hardi. Baik, terima kasih Mas Sugeng dan juga Mas Robi telah bergabung bersama kami dalam edisi spesial kali ini. Kita mendapatkan 2 nominasi program terbaik, dan tentunya kita harapkan mudah-mudahan JEK TV juga terus bisa menghasilkan karya-karya terbaik untuk masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Dan pemirsa, sudah tidak terasa kami telah 1 jam bersama Anda. Tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program In Jambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di JEK TV, Inspirasi Kita. Akhir kata saya Hardi dan mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.